kebangkitan Kristus adalah peristiwa historis. Artinya suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan itu bukan cerita dongeng. Saya percaya kita juga bisa mengalami kehadiran Tuhan yang sama seperti yang dialami oleh mereka-mereka yang mengalami kehadiran Tuhan pada peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus Kristus itu bangkit dan hal itu telah mengubahkan sejarah dunia ini. Yesus yang bangkit itu, Alkitab mengatakan pada hari pertama di minggu itu, seperti yang diungkapkan dalam ayat 1 dari Lukas 24 ini, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Setelah itu hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu seperti sekarang ini telah dijadikan menjadi hari istirahat di seluruh dunia, menjadi hari libur, dan kita gunakan itu sebagai hari kemenangan, hari di mana kita merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah raya seperti yang berlangsung saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 24 ini kita melihat dua bukti kemenangan dari Yesus Kristus atas kematian. Pertama, kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa tubuh Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Dalam Lukas pasal 24 ini ayat 2 dan 3 dikatakan begini, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti saudaraku yang kasih, Yesus yang mati itu tidak tetap mati. Ternyata tubuh Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Para malaikat memberitahukan kepada orang-orang yang datang berkunjung ke kubur itu. Dalam ayat 5 dan 6 mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Jadi sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus sudah meramalkan bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit pula dari kematian. Itu diungkapkan dalam ayat yang ke-7 dari Lukas 24 itu, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang yang datang ke kubur itu dan mendapati kubur itu telah kosong karena Yesus sudah bangkit, dan mereka memberitahukan kepada para murid, Alkitab memberitahukan kepada kita saudara-saudara bahwa mereka tidak percaya. Ayat 11 mengatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Berapa banyak di antara kita sebagai orang yang mengaku diri Kristen, kita memiliki sikap yang sama seperti para murid ini. Ketika diberitahu kebangkitan Kristus, malah tidak mempercayai apa yang sudah diberitakan, dan itu dianggap sebagai suatu cerita omong kosong. Banyak orang kemudian menyangkali hal ini dengan berbagai macam teori dan filsafat. Saudara-saudara, hal yang luar biasa yang kita lihat di sini, walaupun mereka tidak percaya terhadap apa yang dikatakan perempuan-perempuan ini, tapi kita melihat bagaimana Petrus bertindak. Dengan bersuka cita dia beranjak dan lari ke kubur itu. Alkitab mengatakan ketika dia sampai di sana dia tidak melihat tubuh Tuhan. Dia melihat ada kain kapan tapi
Tubuh Kristus itu tidak ada lagi di situ karena Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus sebagai seorang murid yang sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus ramalkan tentang kematiannya, dan setelah itu dia akan bangkit pula dari antara orang mati. Dia mulai memiliki kesadaran bahwa pada saat itu Yesus betul-betul sudah bangkit. Dia sudah menang atas kematian. Kematian itu bukan air, tapi kematian itu menjadi sesuatu yang menghancurkan dosa, menghancurkan maut, dan menghancurkan kuasa iblis. Karena itu dalam Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15 dikatakan begini, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mengancam dan mendakwa kita, atau mendakwa dan mengancam kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemenangan atas kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa telah dilucuti oleh Kristus saat kematiannya di atas kayu salib itu. Dan kuasa iblis yang disebut sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sini, justru oleh kematiannya menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas dia di kayu salib itu. Yesus yang mati, dia tidak tetap mati, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Bukti kemenangan kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu, kubur yang tadinya Yesus ada di sana telah kosong karena Yesus sudah bangkit. Dia hidup sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bukti kemenangan Yesus itu, Yesus sendiri menyatakan kehadirannya di tengah-tengah murid-murid dan semua orang di mana Yesus menampakkan diri. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus itu sendiri yang menampakkan diri. Dia tidak hanya sekedar hadir secara hadirat rohani, tapi dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang sudah diubahkan itu, dia hadir bersama dengan para muridnya. Dan di dalam Injil Lukas ini, penampilan atau penampakan Yesus Kristus yang pertama itu terjadi dalam perjalanan menuju Emmaus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid di persimpangan jalan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Kristus yang bangkit ini kita bisa mengalami kehadirannya di tengah-tengah kita, seperti juga dialami oleh mereka-mereka yang menjadi saksi mata kebangkitan ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita akan perhatikan. Bagaimana Yesus yang bangkit itu hadir dan kita bisa mengalami kehadirannya, kita bisa mengalami hadiratnya saat ini, baik dalam pertemuan ibadah ini, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat yang pertama, Yesus hadir saat kita bercakap-cakap firman Tuhan tentang peristiwa kebangkitannya. Saudaraku yang kasih, apa yang kita percakapkan setiap hari? Rupanya apa yang kita percakapkan itu sebenarnya
yang kita percakapkan itu yang kita ingin hadir bersama dengan kita pada saat kita percakapkan itu. Misalnya ketika kita menonton televisi, kira-kira apa yang kita rasakan ketika kita menonton? Ya, kita rasakan kehadiran dari orang-orang yang sedang bercakap-cakap di televisi itu. Walaupun kita tidak hadir bersama-sama dengan mereka, tapi karena kita menonton, maka kita merasakan mereka sedang hadir bersama dengan kita. Saudara, berapa banyak waktu yang kita sudah habiskan untuk hal-hal seperti itu. Tapi kita perhatikan, kalau kita ingin mengalami kehadiran Yesus saat ini dalam kehidupan kekinian kita, mari kita mempraktekkan hal yang sama seperti yang dikisahkan dalam ayat firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus hadir ketika mereka bercakap-cakap firman Tuhan tentang peristiwa kebangkitannya. Beberapa ayat dalam Lukas pasal 24 ini, ayat 13 mengatakan begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang mereka percakapkan tentang peristiwa yang terjadi? Yang mereka percakapkan adalah mereka sudah mendengar dari para wanita Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena itu 2 orang ini, yang satu punya nama Kleopas, yang satu tanpa nama, kita tidak tahu siapa. Tapi mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu, mereka sedang mempercakapkan firman Tuhan tentang peristiwa kebangkitan itu. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, mau mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh murid-murid ini? Saya secara pribadi, saudara-saudara, saya bergumul juga bagaimana peristiwa kebangkitan itu, bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, bagaimana perjumpaan yang mereka alami itu kita juga dapat mengalaminya di dalam kehidupan kekinian kita sekarang ini. Tuhan memberitahu melalui kebenaran firman ini ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Karena itulah di ibadah Cook itu kesempatan bagi kita untuk kita berkumpul di situ. Kita bukan hanya satu arah seperti pada ibadah raya seperti ini, saya atau hamba-hamba Tuhan lain menyampaikan firman dan saudara mendengar, tetapi di pertemuan ibadah Cook itulah kesempatan bagi kita untuk kita bercakap-cakap, kita bertukar pikiran tentang Kristus, tentang firman. Dan firman Tuhan mengatakan secara tegas di sini, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang apa? Tentang firman Tuhan mengenai kebangkitan Kristus. Maka Yesus yang bangkit itu, ketika mereka bercakap-cakap tentang dia, bertukar pikiran tentang dia, Yesus berhadirat. Dia datang sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kasih, kalau kita mau mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para murid ini, kita harus putuskan untuk bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang Kristus. Maka dipastikan Yesus mendekati, Yesus hadir bersama kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ayat 17 mengatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Ialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah
dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara-saudara yang kekasih, dari ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahwa yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu, mereka bertukar pikiran adalah tentang peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan ketika kita mempercakapkan firman Tuhan, saudaraku yang kasih, Alkitab mengatakan Yesus hadir. Yesus menyatakan hadiratnya dan kita bisa mengalami kehadirannya tiap-tiap hari dalam hidup kita saat kita belajar bagaimana kita mempercakapkan firman, bertukar pikiran tentang firman. Maka Kristus sang firman itu dia berhadirat dan kita bisa mengalami hadiratnya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena itu kalau kita mau mengalami hadirat Tuhan dalam perjalanan hidup kita, pastikan yang kita percakapkan, yang kita pikirkan adalah bagaimana firman tentang kebangkitan. Kristus sendiri akan hadir dan menyatakan hadiratnya dan kita bisa mengalaminya dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara-saudara, Yesus menyatakan dirinya melalui kitab suci. Di dalam ayat yang ke-25 sampai 27, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lembannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa yang membuat kita lamban sehingga kita tidak percaya kepada firman Tuhan? Ternyata saudara-saudara, karena ada kebodohan yang kita biarkan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Itulah kebodohan rohani, sehingga kita tidak terbuka untuk memahami pewahyuan Tuhan tentang dirinya, tentang firman-Nya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Peristiwa ini merupakan suatu peristiwa di mana studi Alkitab yang paling luar biasa yang pernah dilakukan oleh Yesus secara langsung hanya kepada 2 orang. Alkitab mengatakan tadi itu 7 mil ya. Itu 1 mil itu sama dengan sekitar 1,6 kilometer. Berarti sekitar 11 kilometer sekian. Perjalanan yang mereka tempuh dari Yerusalem itu menuju ke Emmaus. Bayangkan sepanjang jalan itu dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus untuk studi Alkitab, kelima kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Yesus begitu bersemangat melakukan hal ini hanya kepada 2 orang. Oleh karena itu saudara yang kasih, dalam pertemuanku kita itu walaupun di situ hanya 5-6 orang,
kita harus bersemangat untuk mempercakapkan kitab suci. Men-sharing kitab suci di antara kita satu dengan yang lain sebagai sesama anggota dari komunitas umat kerajaan Kristus dalam pertemuan-pertemuan di kelompok kecil itu. Saudara-saudara, ketika Yesus dia melakukan studi Alkitab yang luar biasa ini hanya kepada 2 orang murid, bagaimana dia membahas Alkitab, menjelaskan semua ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan dirinya. Pernahkah kita dalam kehidupan kita ini, kita merasa berkobar-kobar ketika kita mendengarkan penjelasan tentang Alkitab, tentang kitab suci, atau ketika kita sendiri membaca kitab suci? Ini merupakan satu pertanyaan yang perlu kita lakukan untuk mengevaluasi diri kita. Sebab kalau tidak ada kobaran seperti dalam hati kita, maka akan membuat kita bosan. Ada orang yang ketika khotbah panjang, mereka bilang mereka tidak suka. Tapi ketika agak pendek, mereka bilang, waduh luar biasa sekali. Jadi untuk mengukur sebuah khotbah itu, rupanya dari panjang pendeknya, bukan dari isi pemberitaannya. Jadi beberapa ibu-ibu ketika saya khotbah kemarin di ibadah pemakaman Pak Yakob Holbala, mereka bilang itu khotbah yang paling dahsyat, yang paling mereka sukai. Nah, sukanya di mana? Ternyata bukan isinya yang dibicarakan, tapi lamanya dan pendeknya khotbah yang disampaikan. 11 kilometer ini percakapan dalam perjalanan hanya dengan 2 orang ini. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini membuka diri kita bukan pada panjang pendeknya penyampaian firman, tapi pada isi yang sedang disampaikan, berita yang sedang disampaikan. Jadi pertanyaannya begini, apakah kita ini pernah hati kita merasa berkobar-kobar ketika kita mendengar penjelasan Alkitab? Atau kita sendiri ketika kita membaca firman itu? Saya juga saudara-saudara, terkadang ketika saya membaca Alkitab atau mendengarkan pembicaraan tentang Alkitab, hati saya kadang berkobar-kobar. Ketika saya mendengar satu uraian, saya sedikit dengar begini, ternyata seperti hati saya itu berkobar-kobar. Kenapa demikian? Karena Alkitab begitu relevan dengan apa yang sedang saya alami saat itu. Allah melalui kebenaran firman itu terasa sedang berbicara langsung ke dalam hati, membuat hati berkobar-kobar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, para murid mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Oleh karena itu, kalau kita mau menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita saat ini, mari kita menemui Dia di dalam kita mempelajari kitab suci, mempercakapkan apa yang dikatakan oleh kitab suci, mempelajari kitab suci. Ketika kita membaca Alkitab, maka di situ kita mendengar Tuhan berbicara dan mengungkapkan kepada kita siapa Yesus yang sesungguhnya, yang mengatakan aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Karena itu kalau kita ingin menjumpai Dia setiap hari, belajarlah untuk mendengar Dia melalui kitab suci, melalui Alkitab ini. Kemudian yang ketiga, Yesus mengungkapkan dirinya melalui roti. Saudara-saudara,
Alkitab berkata waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saat itu dilakukan, Alkitab berkata, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tadinya Yesus sudah menerangkan kitab suci, berjalan bersama dengan mereka. Tapi mereka belum mengenal orang asing ini, siapa dia sebenarnya. Karena mata mereka menghalangi mereka, sehingga mereka tidak kenal siapa yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka, yang menerangkan kitab suci dari Kejadian sampai Maleaki. Mereka kembali ke Yerusalem, berjumpa dengan para murid yang lain, dan mereka menceritakan hal yang sama, bagaimana mereka mengenal Dia saat mereka memecah-mecahkan roti seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-35. Saudara-saudara, Lukas mendeskripsikan perjumpaan para murid ini, Kleopas dan temannya itu, seperti peristiwa ketika mereka melakukan perjamuan terakhir dengan para murid. Hal ini sebenarnya mau mendorong agar kita ini bisa berjumpa dengan Yesus. Ketika kita memecahkan roti saat merayakan bersama perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, percakapan yang kita lakukan tentang Dia, kemudian kita membaca kitab suci, dan juga di sini ada sakramen perjamuan. Ini merupakan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, yang memungkinkan kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus, Dia menyatakan dirinya kepada kita ketika kita mempercakapkan tentang siapa Dia bagi kita. Kita berjumpa dengan Dia saat kita belajar kitab suci. Kita berjumpa dengan Dia saat kita bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan. Karena itu saudara, mari 3 hal ini kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk memastikan kehadiran Yesus bersama kita dalam perjalanan hidup kita sekarang dan menuju ke depan. Kiranya kuasa kebangkitan yang dialami oleh para murid yang menjadi saksi mata peristiwa kebangkitan, kuasa kebangkitan yang sama kita alami dalam hidup kita. Oleh karena Yesus yang bangkit itu, Dia hadir bersama kita ketika kita mempercakapkan tentang Dia, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya melalui perjamuan. Mari kita terapkan 3 hal ini dalam hidup kita, biar kita mengalami hadirat Tuhan yang sama, yang mengubahkan seperti yang dialami oleh Kleopas dan kawannya. Kiranya Tuhan yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ya Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah Roh-Mu bagi kami, Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini. Yesus, Engkau berhadirat di sini. Maka bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala penyembahan, segala pemujaan hanya bagi Yesus yang berhadirat di sini. Dan kami semua dapat mengalami hadirat Tuhan, dapat mengalami kehadiran-Mu dan menjumpai kami masing-masing di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu. Oh, haleluya Yesus. Segala kemuliaan Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hosana bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu Tuhan dapat dialami secara pribadi oleh setiap kami. Karena kami meyakini Engkau ada di sini. Karena kami mempercakapkan firman. Kami membahas kitab suci. Oh, haleluya. Biar hati kami berkobar-kobar mengalami kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuasa firman yang mengubahkan kami, menjadikan kami pribadi yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yesus Bapa. Haleluya.
kasih banyak Bapa Surgawi. Yes, Lord. Kami percaya Yesus yang hadir dalam perjalanan bersama dengan 2 murid menuju ke Emmaus. Yesus yang sama ada di sini. Amin. Dan kami semua masing-masing mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Dan diubahkan hidup kami untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa, ini kami semua umat-Mu. Kami mau menerapkan apa yang Tuhan sudah katakan dalam firman. Untuk mengalami kehadiran dalam hidup kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk mempercakapkan firman Tuhan. Kami mau menjumpai Tuhan dalam pertemuan dengan Tuhan melalui membaca kitab suci. Mengalami Tuhan melalui kebenaran firman. Bahkan juga melalui perjamuan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman ini. Terikan firman ini. Biar setiap kami ya Tuhan dapat mengalami kehadiran dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Dengan kami menerapkan gaya hidup seperti yang Tuhan sudah ungkapkan melalui firman Tuhan. Biar kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, mengalami berbagai sukaran mendapatkan jawaban dari Tuhan. Iman kami yang mulai ragu bimbang dipertetapkan kembali. Kami memiliki iman yang tangguh dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dosa kami diampuni, hidup kami diubahkan. Biarlah kuasa firman Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kami suatu hal yang membersihkan kami supaya kami semakin banyak berbuah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Yesus yang telah menyatakan firman bagi kami sekalian. Haleluya. Amin.